Kaum pria. Kaum wanita kerap kali dianggap sebagai kaum yang hanya mampu bekerja sebagai ibu rumah tangga ataupun pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, wanita kini bangkit dan membuktikan dirinya bahwa ia layak dijadikan sebagai kaum yang berdaya. Dan saat ini wanita sudah bebas untuk mengekspresikan dirinya dan mengambil peran-peran terbaik di dalam masyarakat. Dan perempuan kini saatnya membuktikan bahwa dia sudah berdaya. Dan Celebes People, di program kita kali ini mengangkat tema Women and Change, Bisa Tonji. Dan untuk program kali ini sangat spesial karena kita menghadirkan narasumber-narasumber yang tentu saja akan menginspirasi kita dan tentu saja akan kita jadikan sebagai role model untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk edisi kali ini, saya sudah bersama dengan salah satu wanita inspirasi atau wanita yang bisa kita jadikan role model. Siapa lagi kalau bukan Ibu Aci Soleman sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat pagi Ibu Aci. Selamat pagi Mbak Vika, selamat pagi Vika dan Celebes People dimanapun berada pada saat ini. Baik. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini di akhir-akhir Ramadan tetap semangat ya Bu ya? Iya, mesti tetap semangat karena memang harusnya semangat Ramadan itu menginspirasi kita ya untuk lebih baik lagi dalam hal ibadah, dalam hal keseharian dan dalam hal pertemanan. Betul sekali, luar biasa. Ibu, kita hari ini mengangkat tema perempuan bukan hanya di kasur, di sumur, dan di dapur. Ini adalah kalimat yang mengandung makna yang sangat luar biasa menurut saya. Perempuan bukan hanya di dapur, di sumur, dan di kasur. Ini memiliki makna yang sangat luar biasa bahwa perempuan ini bukan hanya memiliki 3 kemampuan, tapi seperti yang saya seperti bilang tadi bahwa perempuan sebenarnya sekarang sudah berdaya. Bagaimana pandangan Ibu terkait kalimat seperti ini? Iya. Perempuan bukan hanya bisa di sumur, dapur, dan kasur. Ini sebenarnya adalah kalimat yang masih relevan ya dipakai untuk saat ini. Mengingat makna yang terkandung di dalamnya sebenarnya sangat luar biasa. Perempuan bukan hanya bisa di dapur, artinya bagaimana seorang perempuan bisa melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai ibu. Sebagai ibu dalam hal misalkan dia bisa memasak untuk keluarganya, kalaupun dia tidak bisa memasak, dia bisa memanage dapurnya, dapur keluarga. Ini makna yang sebenarnya terkandung di dalamnya. Kalau sumur lagi sebenarnya adalah bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di perempuan. Bagaimana perempuan juga berkewajiban terhadap keluarganya, terhadap suaminya, terhadap anak-anaknya, terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan kalau yang di kasur ini lebih spesifik lagi sebenarnya ya, kewajiban perempuan kepada sang suami untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri. Ini juga sebenarnya yang tidak bisa memakai orang lain selain istri dan sebagai ibu untuk keluarga. Di makna dari perempuan di kasur ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini lebih spesifik lagi, tidak memakai jasa orang lain. Kalau perempuan di dapur kan bisa saja memakai asisten. Perempuan di sumur pun juga bisa saja memakai asisten atau alat lain, alat bantu lainnya. Tapi perempuan di kasur ini lebih spesifik. Jadi bagaimana peningkatan kapasitas perempuan dalam hal ini untuk melakukan kewajiban-kewajibannya selaku sang istri. Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagaimana pendapat Ibu terkait kalimat seperti ini? Setujukah dengan perempuan bukan hanya di dapur, di sumur, dan di kasur, atau memang seperti itu, Ibu? Iya, saya sangat setuju ya, karena kalimat ini sebenarnya masih relevan dengan kekinian. Kalau kita gali lebih dalam lagi pemaknaannya, maka itu sebenarnya adalah falsafah yang bisa dipakai walaupun di era modern seperti ini, itu masih relevan dengan kekinian saat ini. Malahan
Pernikahan itu dengan emansipasi wanita juga sebenarnya lebih melihat bagaimana peningkatan kapasitas perempuan ya. Dan sebenarnya tujuan dari, kalau kita lihat lagi emansipasi perempuan, makna dari momentum Hari Kartini sebenarnya adalah lebih bagaimana melihat untuk emansipasi perempuan dan kesetaraan gender, tapi tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban perempuan terhadap keluarga. Betul sekali. Jadi Ibu sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setuju dengan kalimat yang seperti ini, perempuan bukan hanya di dapur, di sumur, dan di kasur, tapi juga mampu mengambil peran-peran terbaik di masyarakat. Iya. Nah, soal itu kita membahas lagi Bu, di masyarakat kadangkala kita dijadikan sebagai kelompok kelas kedua setelah pria. Bagaimana tanggapan Ibu terkait itu? Kita melihat lagi dari momentum Hari Kartini ini sebenarnya apa yang diperjuangkan. Yang diperjuangkan adalah bagaimana emansipasi perempuan, bagaimana kesetaraan gender dalam hal ini, bagaimana pengarus utamaan gender bisa masuk di lini apapun. Tidak hanya di lini publik, tapi di sosial, ekonomi, politik, dan budaya, ini bisa masuk semua. Jadi sebenarnya bagaimana kita mendobrak stigma-stigma pelabelan kelas kedua untuk perempuan. Bagaimana mendobrak ini bahwa perempuan hanya sebagai kelas kedua, tapi bagaimana kita menunjukkan kemampuan kita untuk berperan di berbagai sektor. Dalam hal ini, bagaimana melihat peran perempuan, bahwa kemampuan perempuan, kalau bahasa lokalnya di sini, perempuan bisa tonji. Perempuan bisa tonji. Iya, perempuan bisa tonji, berperan. Iya, karena kemampuan perempuan sebenarnya ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat ya bagaimana 1000 hari kehidupan anak baru dia lahir ini sebenarnya peran perempuan yang lebih diutamakan. Sebelum kelahiran pun 100 hari bagaimana menentukan bakal calon bayi ini pun juga perempuan yang sangat menentukan. Dan selanjutnya di kehidupan awal kehidupan dari seorang anak, perempuan juga yang penentu pertama, karena perempuan ini sebagai penentu generasi masa depan bangsa, dan bagaimana perempuan ini sebagai madrasah pertama bagi anak untuk pengetahuan yang diperoleh. Jadi perempuan itu sudah harus berpendidikan, sudah harus punya wawasan, dan sudah harus punya keterampilan. Oke, luar biasa. Ibu, seperti apa sih peran seorang perempuan ini untuk seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa ini adalah perempuan ini adalah madrasah pertama untuk anak-anak, dan peran perempuan saat ini juga sudah banyak bisa mengekspresikan diri. Setelah itu bagaimana peran perempuan, Bu? Bagaimana peran perempuan seharusnya di dalam masyarakat? Ya, jadi kalau berbicara sebagai perempuan, sebagai madrasah pertama, sebenarnya yang harus dimiliki perempuan adalah wawasan. Yang kedua adalah pendidikan dan keterampilan. Ini juga yang harus diasah secara terus-menerus. Bagi saya, pendidikan itu long life education. Selama kita hidup kita harus belajar, apalagi di era digital saat ini sangat memungkinkan peluang-peluang bagi perempuan untuk memperoleh pengetahuan. Kita buka aja Instagram, di situ sudah ada misalkan yang kita bisa follow, tips keluarga, bagaimana di dalam kita melakukan hubungan, dalam hal ini pembinaan keluarga, pembinaan kepada anak, bagaimana pengasuhan kepada anak, pola asuh yang baik, itu sudah ada. Jadi bagaimana sebenarnya kita melihat peluang-peluang itu tidak hanya melalui pendidikan formal ya, tidak hanya melalui pendidikan formal, informal pun sudah banyak juga pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita akses saat ini. Kita lihat aja misalkan di YouTube pun juga, di sana kan kita bisa melihat, kita bisa menonton, misalkan kita pengen masak inilah, nonton saya pengen bikin pisang ijo, pisang ijonya seperti apa, itu kan kita bisa lihat di YouTube, terus kita mencoba sendiri atau melihat di Instagram atau media sosial lainnya. Jadi peluang-peluang untuk belajar itu sangat memungkinkan untuk saat ini bagi perempuan. Jadi saya beranggapan bahwa apapun itu kondisinya, perempuan pasti bisa. Oke, luar biasa. Berarti intinya meskipun bukan mengikuti pendidikan formal semuanya bisa Ibu ya, karena sekarang era digital dan kita bisa mendapatkan wawasan di media sosial.
seperti Iya, begitu ya. iya. Oke, Ibu, setelah itu, Ibu tadi bilang bahwa perempuan ini adalah madrasah pertama bagi anak-anak, perempuan sangat berperan penting untuk keberlangsungan anak selanjutnya karena Ibu adalah pendidikan sebagai pendidikan non formal untuk anak-anak dan keluarga. Bagaimana pendapat Ibu terkait wanita yang berkarir yang notabene-nya mungkin tidak 24 jam mendampingi keluarga dan Iya. juga anak? Oke, Ibu, Iya, silakan. jadi, saya beranggapan bahwa yang tadi itu perempuan bisa tonji, Mhm, multitasking loh perempuan luar itu. biasa. Iya, karena dia bisa sebenarnya ini tinggal me-manage ya. Mhm, Iya, jadi banyak perempuan di sana yang berkarir tapi bisa menyeimbangkan kehidupannya, kehidupan keluarganya, dunia kerjanya, lingkungannya. Ini kan saat sekarang ini di era modern ya untuk, misalkan untuk makanan yang wajib ada, mhm, sarapan pagi yang iya, ada, ini kan mhm, sudah harus memang bagaimana kita me-manage ya. Misalkan kita tanyain sama anak kita, "Mau bekal apa besok, Nak?" mhm, Misalkan anak saya bilang, "Bu, saya mau nasi goreng, Bu." Nasi goreng, terus, pakai misalkan, ini pakai, ikan goreng atau pakai chicken nugget. Itu kan kita bisa handle memang mie dari malam, tidak mhm, usah mie mhm, susah-susah. Terus, yang seperti itu, terus manage, di dalam keluarga pun, ini kan, saat ini memang banyak teman-teman saya banyak yang berkarir, tapi anaknya juga sangat luar biasa, pintarnya luar biasa, rumahnya pun tidak terabaikan, suaminya pun juga tidak terabaikan. Ini saya pikir ini adalah bagaimana sebenarnya perempuan bisa memanage dalam hal ini. Jadi berkarir itu, adalah kesempatan luar biasa perempuan untuk melihat kesetaraan gender. Jadi saya mau bilang untuk semua laki-laki yang ada di mhm, sini, mhm, jangan mhm. pernah melarang istrinya untuk berkarir, karena itu adalah memberikan peluang dan kesempatan perempuan untuk bisa setara Oke, sebenarnya. Tapi tidak juga untuk perempuan mengabaikan keluarga dan mengabaikan suaminya, tapi bagaimana keseimbangan itu ada di dalam keluarga. berarti poin pentingnya Ibu adalah kemampuan untuk me-manage waktu ya? Iya, Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, Ibu kan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mungkin akan sangat sibuk dengan kesehariannya dan juga harus mengurus rumah tangga, berkarir di luar rumah. Bagaimana mungkin Ibu nanti akan memanage waktunya? Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini.
kepada anak saya. Nah, besok pelajarannya apa? Itu sudah dipersiapkan enggak? Iya. Terus besok ada selain selain ke sekolah ada jadwal lain enggak? Misalkan les atau apa? Itu sudah saya tanyakan. Ataupun saya tanyakan mau bekal apa besok? Itu sudah saya pertanyakan, saya siapkan pagi-pagi bekal untuk ke sekolah, dan suami pun saya juga tanya seperti itu. Jadi ini sebenarnya tidak susah, karena di era saat ini kan juga komunikasi lancar. Kita juga mengetahui kondisi anak. Ini kan juga pada saat dia pulang sekolah, saya biasa menelpon kepada anak saya. Nah, ini lagi di mana sekarang? Ini sudah di rumah ya atau di mana? Kalau memang waktunya dia harus les, paling saya tanyakan ini sudah ada di tempat les, dan nantinya langsung pulang ke rumah ya setelah itu. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan anak, dengan suami, sehingga apapun itu saya rasa bisa di-manage dengan baik. Jadi karir pun juga bisa sejalan lah dengan kondisi yang ada di rumah. Oke, jadi intinya komunikasi Bu ya, komunikasi dengan anak-anak, komunikasi dengan suami itu tidak akan pernah terputus. Itu yang kemudian bisa mampu memanage waktu dengan baik antara karir dan juga rumah tangga. Nah, Ibu, terkait peran Ibu sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagaimana peran dinas ini untuk pemberdayaan perempuan di luar sana, Ibu? Iya, jadi kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan memang ada beberapa bidang yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Yang pertama adalah bidang kualitas hidup perempuan, yang mana memang di dalam bidang tersebut adalah bagaimana pengarus utamaan gender ini bisa masuk di semua aspek bidang. Utamanya untuk saat ini bagaimana melihat pemberdayaan perempuan ini memang ada di masyarakat. Saat ini kami juga ada beberapa program untuk perempuan. Untuk kualitas hidup perempuan ini ada PEKA. PEKA itu adalah pembinaan untuk kepala keluarga perempuan miskin, untuk kami lakukan pemberdayaan di dalamnya. Jadi ada pemberian keterampilan, pemberian pengetahuan, ada sosialisasi dan edukasi khususnya untuk penanganan jika terkait dengan beberapa kasus kekerasan. Ini juga yang lebih spesifik lagi di bidang perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. Kalau di bidang perlindungan perempuan memang kita bagaimana mendorong untuk zero kekerasan yang terjadi di Makassar. Kalau untuk pemenuhan hak anak, ini bagaimana kami lebih melihat pemenuhan bagi anak. Kalau di Makassar ada program Jagai Anak Tak. Jadi di dalam program Jagai Anak Tak ini adalah bagaimana kepemenuhan hak anak. Apakah anak dalam bidang pendidikan, bagaimana dia terpenuhi untuk wajar pendidikan wajib selama 12 tahun. Terus ada juga dari segi kesehatannya, pemenuhan hak-hak dasar anak, utamanya akte kelahiran, dan dimasukkan di dalam kartu keluarga. Terus ada lagi yang kami lebih melihat lagi adalah beberapa hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua dan keluarga. Itu di bidang pemenuhan hak anak. Di bidang data sendiri kami melakukan beberapa data yang terkait juga dengan data Simponi dan data Siga. Ini yang kami masukkan. Jadi program pemberdayaan perempuan isunya terkait untuk melihat bagaimana pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, ini isu yang kami kerjakan, dan bagaimana memang kalau kita lihat bagaimana sangat kompleks lah isu terhadap perempuan dan anak, karena yang ada pun juga di dalam SDGs itu adalah bagaimana kesetaraan gender dan bagaimana pemenuhan terhadap hak anak. Oke, itu beberapa bidang yang memberdayai perempuan Bu ya di luar sana. Nah, terkait program kerja, tadi Ibu sudah menyebutkan ada 2 program kerja untuk pemberdayaan perempuan di luar sana. Apa-apa saja Bu program kerja andalan ataupun unggulan dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? Iya, jadi untuk program yang ada di tempat kami ini adalah program Jagai Anak Tak. Kenapa? Program yang pertama, ya? Kenapa program Jagai Anak Tak ini penting? Karena kami melihat
bahwa generasi masa depan ini memang adalah anak. Mhm. Ya, jadi 20 tahun atau 15 tahun kemudian mereka adalah penentu dari kehidupan yang ada di Kota Makassar ini. Iya. Jadi bagaimana pemenuhan hak anak itu dari segi pendidikan, dari segi kesehatan, dari segi-segi yang lainnya ini sudah harus terpenuhi. Jadi kami melihat memang dengan program Jagai Anakta saat ini dibandingkan dengan beberapa kasus yang terjadi pada anak, ini juga yang membutuhkan memang gerakan bersama dari masyarakat untuk melakukan yang namanya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Saat ini kita memang tidak menutup kemungkinan ya, Mhm. terlalu banyak kasus-kasus yang terjadi pada anak, apakah itu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun non fisik, ataupun kasus-kasus anak lainnya yang membutuhkan upaya penanganan. Ya, tapi yang lebih terpenting adalah bagaimana gerakan di masyarakat ini di program Jagai Anakta ini, bagaimana sebenarnya mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya perlindungan bagi anak. Oke, jadi ya program andalannya adalah Jagai Anakta. Ini Iya, adalah untuk mengedukasi orang tua sebagai mungkin menjaga anak karena anak ini adalah aset ya, Ibu ya. iya. Aset dan insya Allah akan menjadi generasi penerus bangsa nantinya, apalagi di Kota Makassar. Oke. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan Ibu tadi sudah mengulik sedikit tentang kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Seperti apa sih Bu itu kekerasan dan kekerasan terhadap anak dan perempuan? Apakah ada kekerasan misal fisik dan non fisik atau seperti apa? Ya, kalau kita berbicara tentang kekerasan yang terjadi baik kepada perempuan dan anak, memang di akhir tahun ini kami merilis angka yang terjadi, memang kasus kekerasan terhadap perempuan ini menurun. Jadi ada Oke. penurunan terhadap kasus kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan. Mhm. Tapi kasus yang terjadi, kekerasan yang terjadi pada anak, ini juga yang mengalami kenaikan. Ya, jadi kenapa program unggulan dari Jagai Anakta lebih melihat sebenarnya yang tadi yang saya sampaikan bahwa lebih melihat kepada upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Berbicara tentang kasus kekerasan yang terjadi, memang fakta yang terjadi saat ini memang ada beberapa kasus yang kami tangani karena di Dinas Pemberdayaan Perempuan juga punya layanan yang dinamakan dengan layanan UPTD PPA Kota Makassar. Apa itu? Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Mhm. Perlindungan Anak yang ada di Jalan Nikel nomor 1, Mhm. yang mana upaya yang dilakukan adalah lebih kepada upaya penanganan jika Mhm. terjadi kekerasan. Jadi dalam hal ini pemerintah kota menyiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan upaya-upaya penanganan yang terjadi, misalkan terjadi kekerasan terhadap anak. Karena kalau berbicara kategori tentang kekerasan ini kan ada banyak kategorinya, ada banyak jenisnya. Misalkan kekerasan fisik, kekerasan non fisik, ada juga anak yang berhadapan dengan hukum, ada juga anak yang mengalami bullying. Ini juga yang kami lakukan upaya-upaya penanganan. Di layanan UPTD PPA ini kami memang punya ya, namanya tim reaksi cepat. Tim ini yang bergerak cepat jika terjadi kasus-kasus kekerasan pada anak. Jadi akan melakukan yang namanya pendampingan kepada beberapa kasus. Karena kan ketika orang datang mengalami kekerasan, yang dibutuhkan yang pertama adalah bagaimana empati. Mhm. Iya. Jadi pendampingan kasus ini yang kami coba lakukan, upayakan. Yang kedua juga ada juga penanganan kasus berupa pendampingan secara hukum. Jadi tim kami dalam hal ini tim dari tim bantuan hukum, tim pengacara juga ada di dalamnya. Ada juga tim konseling. Jadi jika terjadi kasus, kami akan melakukan upaya-upaya konseling psikologi baik kepada perempuan dan anak. Ada juga yang namanya tim mediasi. Tim mediasi ini yang paling banyak diakses juga oleh masyarakat Kota Makassar jika terjadi kasus hukum, misalkan terjadi perceraian antara orang tua dan hak asuh anak ini yang belum
dibicarakan Ya. atau belum ada di dalam putusan. Ini juga yang biasa diupayakan untuk dilakukan mediasi. Pengasuhannya akan seperti apa, tapi kami paling sering melakukan upaya-upaya pengasuhan bersama, karena kita tidak mengenal ada yang namanya bekas ayah, bekas ibu, tapi bagaimana anak ini mempunyai tumbuh kembang yang lebih baik dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Ini yang kami upayakan. Dan beberapa penanganan lainnya, ketersediaan rumah aman yang ada di dalamnya, itu juga ada di tempat kami, dan pemberian rekomendasi nikah bagi anak yang di bawah umur. Jadi sangat detail Bu ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini untuk menangani hal-hal yang ada di masyarakat. Iya. Terkait dengan Ini juga yang kami lewat Selebes virtual hari ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa layanan UPTD PPA yang ada di tempat kami ini sangat mudah diakses. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan layanan-layanan ini agar masyarakat juga jika terjadi kasus kekerasan, mereka sudah ada wadah untuk melaporkan, sudah ada wadah untuk melakukan upaya-upaya penanganan. Ini bisa diakses lewat call center 112, minta terhubung dengan layanan UPTD PPA, atau tidak di WhatsApp center kami di 0811 4838112, atau di link Instagram kami. Jadi di link Instagram kami ini sudah ada Google Form yang bisa diisi bahwa layanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang layanan ini yang mudah diakses, sangat mudah diakses, dan insya Allah respon time kami juga sangat cepat. Ini upaya-upaya yang kami lakukan, dan semua penanganan ini tidak berbayar alias gratis. Ini yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk masyarakat Kota Makassar. Oke, jadi tidak ada alasan untuk tidak melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu ya. Karena tadi sudah dijelaskan sangat mudah untuk melaporkan hal-hal apa saja yang mungkin menjadi masalah di luaran sana untuk orang tua dan juga siapa saja yang mungkin ingin memberikan motivasi dan juga hal-hal lainnya. Dan Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Salabas Virtual Business Week 2022 season ketiga, dan masih bersama saya dan juga Ibu Aci Soleman. Ibu, tadi kita sudah berdiskusi ya terkait mungkin kekerasan bagi anak dan perempuan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kekerasan fisik dan non fisik. Kalau kekerasan fisik mungkin sudah jelas Bu ya, kekerasan fisiknya itu seperti apa. Tapi untuk kekerasan non fisik, saya mau tahu seperti apa itu Bu? Iya. Jadi kekerasan non fisik ini adalah tidak berupa pukulan ya, tidak berupa tapi dia lebih kepada nonverbal dalam hal ini. Jadi bullying itu termasuk sebenarnya kasus non fisik, perkataan yang tidak pantas, ya, ini juga masuk di dalam kategori non fisik. Saat ini memang yang terjadi kalau kita lihat kasus kekerasan, ini kan bisa terjadi dimanapun. Di media sosial pun juga sering kita melihat ya, dan faktanya bullying di media sosial itu bisa sangat berpotensi terjadi di dunia nyata, karena biasanya saling ejek-ejekan, media sosial berujung juga ke dunia nyata. Ada beberapa kasus yang terjadi itu memang pertama adalah hanya berupa ejek-ejekan, hanya berupa kata-kata yang tidak menyenangkan perasaan orang lain, akhirnya berujung ketika ketemu terjadi kasus bullying yang sebenarnya. Ya, ini juga potensi-potensi inilah yang sebenarnya diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena bullying ini juga berpotensi untuk kasus-kasus kekerasan yang lebih lanjut lagi. Misalkan selain bullying, apa lagi Bu? Ya, selain bullying ada juga beberapa kasus yang non fisik ini ya. Anak yang berhadapan dengan hukum pun juga ini juga banyak terjadi di Kota Makassar. Kalau kita lihat beberapa kasus yang terjadi yang menjadi titipan di tempat kami, karena dari beberapa kasus anak yang terjadi di Kota Makassar ini kebanyakan mereka kalau sudah berada di polsek diupayakan untuk tidak bercampur dengan orang dewasa. Jadi kasus yang terjadi pada anak ini tidak bercampur dengan orang dewasa, sehingga kasus ini beberapa kasus anak yang dititipkan di tempat kami di UPT di PPA. Ini juga yang kami coba lakukan upaya-upaya penanganan, termasuk intervensi kepada keluarganya, bahwa apapun yang terjadi pada anak sebenarnya peran penting dari keluarga dalam hal ini pengasuhan kepada anak ini sebenarnya modal awal dari pembinaan akhlak anak. Jadi kami melihat kenapa program Jagai Anak Tak ini terus digelontorkan, karena kami melihat bahwa potensi besar upaya pencegahan yang dilakukan adalah bermula dari keluarga. Potensi-potensi inilah yang kami juga menyiapkan wadah sebenarnya untuk keluarga berkonsultasi. Kami punya yang namanya Pusat Pembelajaran Keluarga, Puspaga. Di Puspaga ini sebenarnya bisa dijadikan ajang curhat, ajang curhat keluarga, ajang curhat untuk ibu-ibu terhadap permasalahan anaknya. Ini juga bisa diakses oleh masyarakat Kota Makassar. Kami punya konselor-konselor yang sangat handal untuk melakukan penanganan ataupun konsultasi keluarga. Seperti apa masalah keluarga, kami juga akan membantu dalam hal penanganan. Jadi seperti di media sosial mungkin bisa, di call center juga bisa, dan kapanpun Bu ya waktunya? Iya, jadi kami menyiapkan layanan ini, layanan UPT di PPA ini 24 jam, dan ini bisa diakses oleh masyarakat Kota Makassar. Oke, jadi lagi-lagi tidak ada alasan untuk tidak menghubungi Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk curhat, mungkin cerita-cerita permasalahan apa yang terjadi di keluarganya ataupun pola pengasuhan anak dan lain-lain sebagainya. Nah, Ibu tadi kita juga sudah membahas terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, kemudian Ibu tadi juga sempat menyinggung terkait rancangan undang-undang terhadap kekerasan anak yang mungkin baru-baru ini sudah dibahas ya. Jadi bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan ini dan Perlindungan Anak terkait RUU yang saat ini tengah diperbincangkan? Iya,
Jadi kalau kita melihat sebenarnya dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ini sebenarnya adalah kado terindah untuk perempuan ya Luar yang biasa. saat ini. Karena memang di dalam undang-undang tersebut ada beberapa item-item yang Mhm. sangat detail yang membahas tentang penanganan kekerasan seksual. Mhm. Tapi yang paling utama kami melihat bahwa upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh keluarga, yang dilakukan oleh masyarakat. Poin itu yang kami ambil, yang kami upayakan saat ini, bahwa memang pencegahan sudah harus dilakukan, pencegahan harus lebih utama dibandingkan dengan penanganannya. Pencegahan ini kami juga ada beberapa bentukan di masyarakat, shelter warga. Shelter warga ini adalah gerakan dari masyarakat Kota Makassar untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan. Jadi kami melihat bahwa dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini memungkinkan untuk zero kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak. Ya, walaupun itu masih jauh ya untuk saat ini, tapi upaya-upaya pencegahan itu sudah harus dilakukan oleh masyarakat. Oke, jadi fokus utamanya dari Dinas PPPA ini terkait kekerasan itu apa, Bu? Ya, yang pertama adalah bagaimana kami mensosialisasikan dan mengedukasi Mhm. bahwa kesetaraan gender itu sudah harus ada, sehingga bias gender itu termasuk di dalamnya subordinasi kepada perempuan, marginalisasi kepada perempuan, dan kekerasan ataupun diskriminasi kepada perempuan ditiadakan. Itu upaya-upaya yang kami harus lakukan. Di dalamnya yang paling penting adalah bagaimana kami mendorong kesetaraan gender ini dan mendobrak stigma-stigma yang terjadi kepada perempuan, sehingga perempuan tidak ditempatkan di kelas kedua, tapi bagaimana melihat kemampuan perempuan dalam hal ini. Kalau saya bisa katakan bahwa perempuan bisa tonji. Perempuan bisa tonji, seperti tema kita pada hari ini. Nah, Ibu, ini kan tadi sudah dibahas ya bahwa pertama mensosialisasikan kepada seluruh kaum perempuan di luar sana bahwa sebenarnya kita berdaya. Selain sosialisasi, bagaimana lagi, Bu? Atau bagaimana bentuk sosialisasi yang Dinas PPPA ini sampaikan ke seluruh masyarakat? Iya, berbicara tentang sosialisasi dan edukasi, sebenarnya ini juga yang kami lakukan lewat media sosial. Mhm. Jadi kalau kita melihat media sosial yang ada saat ini, yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk kualitas ketahanan keluarga, kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan kepada perempuan dan anak. Ini upaya-upaya yang kami lakukan, dan upaya-upaya realnya ini dengan keberadaan UPT di PPA dalam hal penanganan kekerasan yang terjadi dan pemberdayaan masyarakat ini pun juga yang kami upayakan pemberdayaan ekonomi. Karena kalau kita berbicara tentang isu perempuan ini sangat kompleks ya, Iya, apalagi kelompok-kelompok rentan, Mhm. utamanya perempuan, lansia, anak, disabilitas, dan yang lainnya. Ini memang sangat kompleks dan membutuhkan penanganan yang bersama. Dalam hal ini kami juga mengajak kepada masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya penanganan jika terjadi kasus kekerasan yang ada saat ini. Oke, adakah, Bu, data dari Dinas PPPA ini terkait jumlah kekerasan bagi perempuan di Kota Makassar ini dan bagaimana penyelesaiannya? Iya, jadi kalau terkait dengan data, kami merilis data untuk akhir tahun 2021, memang angka kekerasan terhadap perempuan ini sebesar 37%. Sedangkan angka kasus kekerasan terhadap anak ini memang agak naik karena dia ada di 63%. Dari angka ini sebenarnya menjadi alarm untuk kita sebagai warga Kota Makassar dengan begitu banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Ini ada alarm loh untuk keluarga. Iya. Ini alarm untuk kita yang ada di Kota Makassar bahwa dengan begitu banyaknya kasus, bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang memang upaya pencegahannya itu bermula dari keluarga.
termasuk di dalamnya adalah bagaimana ketahanan keluarga, pola asuh orang tua kepada anak, bagaimana juga kita melihat bahwa secara keseluruhan ini adalah gerakan yang harus dilakukan bersama-sama dengan masyarakat Kota Makassar sehingga menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih kondusif untuk tumbuh kembang anak, untuk partisipasi anak, untuk pemenuhan hak anak, dan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Baik. Kemudian langkah konkret dari Dinas Perlindungan terhadap perempuan ini apa Bu langkah konkretnya, kemudian yang dilakukan Dinas untuk pemberdayaan perempuan di luar sana? Ya, jadi untuk langkah-langkah konkret yang kami lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan adalah bagaimana perempuan berdaya saat ini. Perempuan berdaya dengan hal peningkatan kapasitas bagi perempuan dan termasuk di dalamnya adalah edukasi dan sosialisasi bagi perempuan. Yang tadi saya sampaikan bahwa peningkatan kapasitas ini tidak hanya lewat peningkatan keterampilan bagi perempuan, tapi bagaimana pemahaman soal ketahanan keluarga ini yang lebih penting, karena kami beranggapan bahwa keluarga ini adalah awal mula atau cikal bakal untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Oke, seperti apa sih Bu itu perempuan berdaya menurut Ibu Aci Soleman ini? Iya, perempuan berdaya adalah bagaimana perempuan sebenarnya dalam artian perempuan bisa tonji di sini, bisa tonji dalam hal apapun. Misalkan dia disuruh untuk mengurus keluarganya, dia bisa. Dia disuruh untuk aktif, misalkan di organisasi yang ada di masyarakat, majelis taklim, posyandu, ataupun di shelter warga dalam hal ini, atau paralegal perempuan, dia juga bisa juga mengekspresikan dirinya. Jadi perempuan dalam hal ini bagaimana mengekspresikan dirinya, perempuan bisa menjadi inspirasi dan memotivasi untuk perempuan lain, bahwa perempuan itu bisa tonji, bukan kelas kedua untuk perempuan. Kelas kedua. Jadi kita setara dalam hal apapun Bu ya, tapi kita tidak melupakan kodrat kita sebagai seorang perempuan. Ibu setuju? Ya, setuju sekali. Iya, karena kan kodrat perempuan juga memang dia sudah harus bisa untuk bagaimana berkewajiban terhadap suaminya. Jadi tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban terhadap suami dan keluarganya, tapi dia bisa mengekspresikan dirinya juga di tempat-tempat lain. Oke, Ibu, setelah itu mungkin apa menurut Ibu terkait stigma-stigma ataupun pendapat-pendapat di luar sana yang mengatakan perempuan tidak usah pendidikan tinggi, nanti ujung-ujungnya di dapur, Ji. Bagaimana pendapat Ibu terkait kalimat-kalimat seperti itu? Kalau saya bilang itu adalah hal yang keliru ya, karena biar bagaimana perempuan adalah ibu bangsa, ibu bagi keluarga. Bagaimana perempuan bisa mendidik anaknya bisa lebih pintar, bisa lebih cerdas, kalau dia tidak punya wawasan juga, tidak punya pendidikan juga, tidak punya keterampilan. Jadi saya mau bilang, jangan larang perempuan untuk bisa berpendidikan tinggi, karena biar bagaimana dia akan bermanfaat nantinya juga untuk keluarga, untuk anak-anaknya, dan untuk generasi penerus bangsa. Jadi perempuan itu sudah harus pintar, sudah harus cerdas, sudah harus menginspirasi dan memotivasi perempuan lain agar memang kreativitas perempuan itu bisa lebih muncul lagi, bisa lebih baik lagi. Jadi Ibu tidak pendapat dengan kata-kata yang mengatakan tidak usah pendidikan tinggi karena ujung-ujungnya nanti di dapur. Betul saya Bu tidak sependapat ya. Karena perempuan harus lebih bisa, harus lebih pintar ya. Oke, terkait hal itu bagaimana harapan Ibu untuk perempuan di luar sana, seluruh perempuan yang menonton Celebes People edisi hari ini? Ya, jadi untuk pemirsa Celebes People, saya berharap bahwa perempuan itu sudah harus bisa menginspirasi, bisa harus memotivasi perempuan lain agar bisa bersaing dan bisa juga berkreasi dan bisa juga untuk segala hal dalam hal ini, tidak hanya dalam satu hal tapi semua hal yang ada dalam kehidupan bisa menjadi motivasi dan inspirasi perempuan lain, sehingga perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Kota Makassar bisa bersaing lebih baik lagi. Oke, baik. Saya memberikan waktu untuk Ibu, silakan memberikan motivasi ke Celebes People yang mungkin hari ini menyaksikan kita, menonton kita, silakan diberikan motivasi untuk pemberdayaan perempuan. Ya, jadi saya berharap bahwa perempuan Makassar bisa meningkatkan kapasitas
identitas dirinya, tidak hanya lewat pendidikan formal, pendidikan ini bisa lewat pendidikan informal yang bisa diakses dimanapun, apalagi di saat sekarang ini di era digitalisasi kita bisa belajar, dan saya berharap juga memang long life education bagi perempuan ini sudah harus ada dalam diri kita sehingga kita bisa memotivasi untuk diri dan bisa menginspirasi untuk orang lain. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Aci Soleman sudah memberikan kami motivasi, inspirasi di pagi hari ini, dan tentu saja semoga Ibu Aci Soleman ini menjadi role model kita untuk terus menjadi perempuan berdaya, untuk terus semangat untuk mendidik generasi bangsa dan juga untuk mengurus keluarga. Dan terima kasih untuk Anda, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan Celebes Virtual Business Week 2022 season ketiga, dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit undur diri dan kerabat yang bertugas hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.